Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pada kesempatan kali ini sebetulnya ini adalah uh, unek-unek saya yang tidak tersampaikan dan kemudian saya buat satu video, siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin memberikan link atau jawaban atau referensi atau apa itu tentang 3 hal yang akan saya bicarakan ini, yaitu berhubungan tentang perang invasi atau bahasa orang-orang barat itu invasi Rusia terhadap Ukraina, atau kalau bahasa orang-orang Ukraina adalah orang-orang Rusia ini adalah operasi militer terhadap Ukraina. Yang pertama yang ingin saya bicarakan di sini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sebetulnya ketika saya membaca beberapa informasi yang ditulis oleh para pakar dan lain sebagainya, sejarah Ukraina dan Rusia itu sangat panjang. Bahkan ada salah satu dokter namanya Dr. Jasim, saya kurang tahu, baru mendengar satu kali ini. Beliau berbicara tentang sejarah panjang bagaimana pernah mulai sejak zaman sahabat itu memang atau tidak pernah ada kekuatan yang dapat mengalahkan Rusia pada waktu itu. Hanya kemudian di zaman orang-orang Mongol saja mereka jatuh. Dan sejarah tentang kedekatan Rusia dan Ukraina itu dengan Islam sangatlah kental. Bisa sampean lihat sendiri nanti tentang Dr. Jasim itu, beliau menyampaikan satu istilah tapi dengan bahasa Arab tentu saja. Terus kami tidak melihat itu sudah sejarah-sejarah yang lalu. Hanya kemudian yang banyak dibicarakan oleh para sejarawan atau pengamat-pengamat politik adalah siapa sebetulnya yang benar dalam posisi ini. Ada yang mengatakan bahwa Ukraina itu yang salah karena mereka pecahan dari Uni Soviet yang kemudian berkhianat kepada Rusia dan membahayakan Rusia. Mereka yang melakukan kezaliman terhadap beberapa kota yang ada di Ukraina yang karena sukunya adalah suku atau lebih condong pada Rusia, yang kemudian Ukraina itu ingin bergabung dengan NATO atau berada di blok barat, yaitu bloknya Amerika dan sekutu tentu saja. Ada yang mengatakan bahwasanya ini dimulai daripada Rusia, ketika Rusia semena-mena terhadap Ukraina dan suku-suku yang ada di sana karena dikatakan neo-Nazi dan lain sebagainya. Kita tidak melihat itu sebetulnya. Kami terus terang biasa sudah sangat paham bahwasanya saling mengklaim diri yang benar dan orang yang salah itu sudah biasa, terutama dalam dunia politik. Maka kami belajar begini, ketika membaca sejarah kita juga harus mengenal siapa penulisnya, dia berada di pihak yang mana. Karena penulis sejarah itu harus betul-betul netral. Kalau dia memang, mohon maaf, contohkanlah Bani Abbasiyah dan dia condong pada Bani Abbasiyah, maka semua yang berlawanan dengan Bani Abbasiyah itu biasanya ilal munsifin, yakni itu akan dikatakan tidak baik, tidak bagus dan hanya Bani Abbasiyah. Sebaliknya, jika yang menulis sejarah itu adalah orang yang tidak suka Bani Abbasiyah, maka hal-hal buruklah yang akan menjadi catatan dalam sejarah. Maka dikatakan oleh para ulama, penulisan sejarah itu memang harus betul-betul orang-orang yang insaf, orang-orang yang tidak condong sebelah, akan tetapi betul-betul mengangkat satu berita sesuai dengan fakta atau menulis sejarah sesuai dengan fakta. Itu pun masih dengan sudut pandang mereka. Bisa saja dengan sudut pandang yang lain, apa yang mereka angkat itu tidak benar. Jadi kita tidak melihat itu, tapi saya melihat apa yang ada di depan mata saya sendiri, bahwa kalau
Rusia itu alasan Rusia menyerang Ukraina itu sebetulnya betul-betul masuk akal. Masuk akal karena memang Amerika, NATO dan sekutu itu betul-betul sewenang-wenang. Kita lihat di Irak, kita lihat di Libya, hancur lebur berantakan sebuah negara, bahkan pemimpinnya dibunuh dengan digantung hanya dengan alasan remeh-temeh yang tidak berlandaskan, alasan itu tidak mempunyai landasan yang kuat. Bahkan setelah selesai perang pun alasan itu yakni dikatakan ada bom pembunuh massal dan lain sebagainya, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan semua waktu itu semua negara yang pro atau yang berada di blok barat itu diam, tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang memberi sanksi dan lain sebagainya. Dan sangat banyak sebetulnya contoh. Itu karena memang Amerika itu mempunyai kekuatan di atas kekuatan negara-negara lain. Dan kita tahu bahwasanya yang sedikit bisa mengembangi terhadap Amerika itu adalah blok timur, yaitu Rusia, Cina dan lain sebagainya. Kita tidak berbicara tentang ini Yahudi atau mereka adalah komunis. Meskipun mungkin ada sedikit hal yang mempunyai ikatan ke sana, tapi kita melihat kalau seorang manusia itu yang mempunyai syahwat yang besar atau nafsu yang tidak terkontrol terhadap penguasaan dunia, jika mereka kuat maka mereka ingin menguasai dengan sendiri, tidak ingin dijatuhkan dan biasanya semena-mena. Maka gambaran itu kita lihat di Amerika. Kalau tidak ada penyeimbang, maka itu tidak baik terhadap perjalanan kehidupan yang ada di muka bumi dunia yang bulat ini. Maka adanya kekuatan Rusia itu menjadi penyeimbang yang tentu saja pada akhirnya kekuatan ini akan saling tarik. Mungkin akan terjadi peperangan ketiga, perang dunia tiga. Tapi kalau kekuatan itu hanya satu, maka itu akan ada kezaliman-kezaliman dan semua akan harus tunduk dan lain sebagainya. Harus ada yang memberontak atau yang keluar dari blok-blok yang seperti ini sehingga ada kestabilan. Jadi itu yang menjadikan tolak ukur saya kenapa Rusia itu saya kira telah tepat melakukan operasi militer yang telah mereka lakukan. Itu pendapat pribadi sebetulnya, tidak positif pasti benar. Tapi jadi saya melihat begini. Hal itu biasa. Umat Islam pun dulu di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi peperangan antara antara Persia dengan Romawi, bahkan Abu Bakar itu siap untuk memberikan kalau bahasa ini sebelum disyariatkannya judi dan lain sebagainya itu, dia siap untuk memberikan uang. Dia memilih bahwa Romawi akan menang. Dan umat-umat Islam berbahagia. Maka dalam kitab tafsir Mujahid itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum itu, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, dikalahkan Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina. Beberapa tahun lagi dia akan menang. Maka ketika turun ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mujahid bahwasanya di sini dalam ayat ini ada penyebutan bahwa Persia menang pada Romawi, akan tetapi nanti Romawi akan menang pada Persia. Ketika ada ayat ini maka disebutkan wa farahul mu'minin binasrillahi ta'ala ahlal kitab ala ahlil awthan. Jadi penyebabnya adalah karena memang ketika dilihat maka Persia itu wathaniyah, menyembah pada matahari, menyembah pada api dan lain sebagainya, berbeda dengan Romawi yang konsepnya itu mempunyai kemiripan dengan Islam. Jadi itu yang menjadikan umat Islam berat ingin bahwa Romawi itu yang menang. Padahal keduanya itu jika menang sama-sama tidak benar sebetulnya. Tapi jadi kita lebih condong pada Rusia dan itu tidak masalah.
Karena memang sebenarnya ini sudah dicontohkan di masa sahabat. Jadi karena Romawi itu pada waktu itu lebih condong dengan lebih mirip dengan Islam, maka mereka memilih berharap Islam Romawi itu yang menang, dan ketika turun ayat ini maka terjadilah sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang Islam pada waktu itu. Dan ini sudah masuk dalam sejarah. Jadi saya kira saya sendiri lebih condong berharap bahwasanya Rusia itu menang sehingga ada kestabilan, dan ketika dilihat dari praktek kekejamannya, Rusia itu lebih pro Islam. Saya kurang tahu tentang hakikatnya, tapi yang tampak di media-media dan kemudian justru Rusia itu banyak orang-orang yang di bawah naungan pemerintahannya itu seperti Shishan atau Chechnya itu Presiden Ramdan Kadyrov itu di bagian daripada presiden yang saya kagumi daripada keislaman dan cara mengatur sebuah negara. Meskipun sebetulnya saya berharap ini cepat selesai agar orang-orang yang tidak mempunyai masyarakat sipil lah tidak terkena efek, dan justru juga ada kestabilan dalam kehidupan dunia ini. Jadi saya sebetulnya tidak ingin ada peperangan seperti ini, itu tidak baik dan tidak bagus. Akan tetapi inilah masalahnya, kalau memang betul Ukraina itu akan masuk ke blok barat dan kemudian akan ada latihan-latihan militer sebagaimana dalam persatuan NATO itu, maka betul-betul bahaya terhadap Rusia. Jadi itu poin yang kedua yang ingin kita sampaikan. Tapi ini sumber masalahnya. Yang kenapa saya membuat video ini adalah kemudian Shishan atau Chechnya itu kan memang berada di bawah naungan Federasi Kepresidenan atau Rusia, di bawah naungan Rusia, dan dia mengambil, kalau dalam bahasa kitabnya mungkin halif, yakni ikatan saling membantu dan lain sebagainya. Dan Presiden Ramadan Kadyrov itu mengirimkan sebanyak, kalau tidak salah, 12.000 tentara beliau yang memang dikatakan oleh para pakar, oleh ulama bahkan, mekanisme mereka mengatur persenjataan, berperang dan strategi perang itu sangat luar biasa memang. Jadi ini jadi permasalahan pada saya, karena ada salah satu ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Husain, salah satu ulama alim, beliau sekarang berada di Turki, aslinya adalah Rusia. Beliau menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Ramadan Kadyrov, mengutus tentaranya untuk berperang, membela atau membantu Rusia, itu termasuk dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala tahta rayatin amiyah yaghdabu li 'asabah aw yad'u ila 'asabah aw yansuru 'asabah faqutila faqitlatun jahiliyah." Orang yang berperang di bawah naungan bendera buta, marah karena golongan atau mengajak pada satu golongan atau membela satu golongan bukan karena Islam dan lain sebagainya, maka jika dibunuh maka dia akan dibunuh seperti orang-orang jahili, yakni maksiat lah begitu. Jadi tidak boleh. Kemudian saya dalam video beliau saya mengirimkan permasalahan, karena kompleks kan masalah ini. Menurut saya mungkin masalah mustajaddah, yakni tidak kekuatan militer itu sudah bahasanya tidak hanya dengan menggunakan keseimbangan logika berpikir, tapi harus ada logika berpikir dengan kekuatan senjata. Kekuatan senjata yang seimbang itu Rusia. Kalau nanti Rusia itu betul-betul jatuh, siapa yang akan yakni dalam dunia politik peperangan ini harus ada keseimbangan, seharusnya begitu. Maka saya bertanya, apakah ini tidak termasuk takhdid, ada upaya untuk mengancam sebuah negara yang masuk pada firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarru wa tuqsitu. Yakni kalau kita mau diperangi dalam masalah agama, kita harus
siap untuk berperang atau diusir dari negara kita, dari tempat kita lahir, hidup di sana, maka kita siap untuk membela negara. Kita siap untuk membela negara. Dan dalam sejarah-sejarah yang saya baca sebetulnya itu banyak sekali keterangan-keterangan dari ulama bahwa kenapa di sini menyerang, di sini menyerang, di sini menyerang, itu adalah karena seorang pemimpin itu sudah mengetahui di sana ada taktik, ada upaya, ada strategi, ada rencana untuk menyerang atau menjatuhkan atau menghentikan dakwah Islam. Maka kemudian dari Bani Umayyah, dari Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah itu sampai melakukan penaklukan itu, menyerang pada negeri lain yang tentu saja setelah dakwah. Jadi ini permasalahan saya menanyakan itu kepada Syekh Abdul Qadir di kolom komentarnya, tapi tidak ada jawaban. Maka mungkin ada teman-teman yang bisa membantu sudut pandang sampean itu seperti apa. Sebenarnya ya kebetulan saya senang terhadap Presiden Ramadan Kaidarov, akan tetapi ada fatwa sebegini. Apakah ada fatwa lain yang membolehkan? Itu maksudnya. Ada fatwa lain yang membolehkan, yang karena ini adalah permasalahan mustajaddah atau permasalahan baru. Entah ini mustajaddah menurut saya, tapi sebetulnya sudah ada permasalahan seperti ini yang saya tidak tahu. Kebetulan saya melihatnya dari sudut pandang seperti yang telah saya sampaikan barusan. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu aqwalul ulama, pernyataan ulama-ulama terkini tentang menyikapi hukum mengirim tentaranya dalam rangka untuk membantu orang yang telah bekerja sama, tapi orang itu termasuk bukan membawa bendera Islam, tapi unsuriyah atau asabiyah, karena untuk membela negara atau suku atau apa dan lain sebagainya itu. Saya kira itu kita ingin berbagi sebetulnya dengan teman-teman, siapa tahu nanti bisa saling memberikan manfaat. Terima kasih ikut nimbrung di sini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.